Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk ke materi manajemen dalam perspektif Islam. Jadi sebelum ini kan kita sudah belajar, sudah berdiskusi juga mengenai eh, teori-teori manajemen dalam eh, teori konvensional. Jadi bagaimana menurut para ahli, bagaimana penerapan di perusahaan, dan bagaimana manajemen itu dijalankan. Nah, maka pada pertemuan ini kita akan mengulik bagaimana Islam memandang manajemen, apa saja ajaran-ajaran Islam yang termasuk dan terkait dengan manajemen, kita akan bahas di sini. Yang pertama, manajemen itu dalam Islam ada dua aspek atau dua hal yang memiliki kesamaan dengan manajemen. Yang pertama adalah itqon, gitu. Itqon artinya bersungguh-sungguh, mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah mencintai apabila kamu mengerjakan sesuatu itu dengan tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Nah, itu dia. Yang kedua adalah ihsan. Ini hadisnya adalah Allah mewajibkan ihsan. Kapan itu diwajibkan? Saat membunuh hewan. Karena untuk dimakan kan kita harus membunuh hewan. Dengan cara apa? Dengan cara disembelih. Maka pertajamlah pisaunya. Dan juga tenangkanlah hewannya supaya tidak mengamuk. Nah, maka berbuat ihsan dapat diartikan dengan memaksimalkan semua sesuatu yang dikerjakan sehingga mencapai hasil yang optimal. Jadi berbuat secara maksimal atau disebut juga dengan ihsan. Nah, Allah juga menyukai atau mencintai perbuatan yang termanage atau diatur dengan baik. Ini dalam ayat As-Saffat ayat 4 surah As-Saff, dalam surah As-Saff ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara bersaf, artinya dalam satu barisan. Nah, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun dengan kokoh. Jadi, ini bisa diartikan sebagai organisasi. Jadi, bagaimanapun kita berjuang tanpa organisasi yang kokoh, maka akan membuat perjuangan itu akan makin sulit. Tapi sebaliknya, kalau kita dengan kokoh, dengan baik, maka perjuangan itu akan berjalan dengan lancar. Ya. Ini berlaku bukan cuma di perang ya, fisabilillah, tapi juga di perbuatan selama itu kemaslahatan manusia, maka itu disebut dengan fisabilillah. Nah, manajemen syariah itu adalah upaya untuk mengupayakan amal soleh. Nah, amal soleh nggak terbatas dengan seperti sodako, infak, sholat, puasa, nggak. Tapi semua perbuatan yang dilandasi tauhid dan keimanan dan untuk kemaslahatan orang, maka disebut dengan amal soleh. Apa itu syaratnya? Pertama, niat yang ikhlas. Kedua, tata caranya sesuai dengan syariat. Ya, dan yang ketiga adalah dilakukan dengan kesungguhan. Ya, jadi dilakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan maksimal tadi. Nah, sekarang apa yang dibahas dalam manajemen syariah? Ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah perilaku orangnya, ya, perilaku individu, terus struktur organisasi, dan yang ketiga adalah sistem. Apa arti sistem? Sistem adalah semua aturan. Nah, yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, dalam kehidupan manusia, sistem dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatur planet, bumi, dan memberikan manusia sifat-sifat sosial, sifat-sifat individu yang membuat interaksi dan kehidupan manusia itu begitu luar biasa. Kita belajar dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro atau makro misalnya. Bagaimana penawaran dan persediaan dan penawaran itu saling terhubung. Jadi ketika ada penawaran maka persediaannya bisa berubah. Dan apabila terjadi persediaan dan penawaran dengan angka tertentu, maka perilaku konsumen juga berubah. Nah, itu kan sifat-sifat yang Allah tanamkan kepada manusia. Nah, itu perilakunya. Dan berikutnya adalah struktur organisasi. Bagaimana susunan dari sebuah organisasi menempatkan orang-orang di dalamnya bisa membuat mereka bekerja dengan baik. Dan yang terakhir adalah sistem. Artinya aturan-aturan yang menjalankan organisasi tersebut. Nah, contohnya kalau di dunia keuangan ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mengatur aturan
bagaimana bank itu bisa berjalan, bagaimana asuransi bisa berjalan dan sebagainya. Kalau dalam kehidupan bernegara adalah undang-undang ya dan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah, itu dia. Nah, makanya ketika ada peraturan atau undang-undang diubah seenak-enaknya atau diubah dengan sewenang-wenang, maka itu membuat manajemen menjadi kacau. Dan akhirnya ketika manajemen menjadi kacau, membuat tata kelola di sebuah negara, di sebuah organisasi akan kacau juga. Karena tadi dia mengubah undang-undang atau peraturan dengan semena-mena. Nah, itu dia. Nah, maka sistem yang salah, sistem yang itu akan membawa kepada kehancuran atau kepada kecurangan. Tapi sistem yang baik akan menghindari perbuatan curang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka ketika di negara kita banyak korupsi, maka bisa di-track nih, apakah perilaku individunya, apakah struktur organisasinya, atau sistemnya yang salah, atau sistem perilakunya yang mengatur sistem supaya rusak. Itu juga bisa, gitu. Mengatur undang-undang supaya bisa diakali. Nah, jadi yang terjadi di negara kita ini adalah contoh yang buruk, dan saya harap dan saya yakin bahwasanya kalian sebagai mahasiswa yang akan di masa depan menjadi pemimpin tidak akan meniru kejadian-kejadian yang ada zaman sekarang. Bahkan mungkin kami pun selaku dosen juga mungkin bisa berbuat yang salah gitu kan. Maka jangan ditiru, dan apa yang kalian lihat kebobrokan di negara ini jangan kalian tiru, dan insya Allah saya yakin kalian akan menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong mengenai leader atau pemimpin, maka leader dan manajer itu punya keterkaitan. Jadi dalam sebuah hadis, kulukum ra'in, semua kalian itu pemimpin, dan kulukum mas'ulun, bertanggung jawab. Artinya dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa setiap leader atau pemimpin adalah manajer, dan setiap manajer adalah leader. Artinya ketika dia menggembala seekor itik seperti digambar, dia bukan cuma menjalankan mengembala, tapi juga bertanggung jawab. Berapa itik yang bisa kembali ke kandang, berapa itik yang masih hidup, berapa itik yang sehat, yang sakit, yang mati, dan sebagainya. Jadi dua hal ini sebagai berstatus sebagai pemimpin atau sebagai leader, dan sebagai manajer, ya, orang yang mengatur. Kulukum ra'in, berstatus sebagai pemimpin, orang yang mengembala. Maka karena setiap manajer harus jadi leader, dan setiap leader harus punya jiwa manajer. Manajer yang nggak punya jiwa leadership, maka dia nggak akan bertanggung jawab gitu. Nggak ada jiwa kepemimpinannya, susah untuk memimpin. Tapi ketika leader nggak punya jiwa manajer, dia memimpin tanpa ada aturan, tanpa ada keteraturan. Nah, itu juga jelek. Ya, maka semuanya harus berjalan berdampingan. Namun meskipun pada praktiknya ada manajer yang bukan leader dan leader yang bukan manajer, maka kalianlah akan nanti masa depan akan menjadi manajer yang leader dan leader yang manajer. Oke, silakan dibaca nanti. Kemampuan dasar manajer Islami adalah yang pertama, yang paling penting adalah memberi teladan. Nabi Muhammad SAW saat berperang, beliau di garis paling depan. Saat bekerja gotong royong, beliau ikut mencangkul, ikut menggali parit, ikut menanam pohon, itu kan karena memberi teladan. Di gambar ini ada menteri yang Pak Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sering tertangkap kamera. Beliau naik kereta api, MRT, kereta bawah tanah, kereta cepat ya, bukan, kereta dalam kota di Jakarta. Nah, ini memberikan teladan kepada masyarakat, meskipun zaman sekarang banyak orang-orang yang pejabat yang mungkin menggunakan fasilitas negara dengan tidak bertanggung jawab, maka beliau memberikan contoh seperti itu. Mudah-mudahan beliau istiqomah ya, karena memang istiqomah ini yang perlu dijaga oleh tiap pemimpin. Nah, bisa memotivasi bawahan, memberikan reward atau imbalan atau hadiah atau pujian kepada anak buahnya, dan menempatkan orang pada tempatnya. Jadi teladan ini yang susah. Jadi ketika negara ini misalnya memberikan kebijakan efisiensi, maka pejabat juga harus memberi contoh, jangan sampai mereka berfoya-foya. Juga di perusahaan, ketika pemimpin ingin karyawannya bekerja keras, maka dia harus memberikan contoh yang nomor pertama. Nah, ini juga ada pelajaran manajemen dari para nabi, yang mana para nabi itu ketika berdakwah memberikan banyak pelajaran-pelajaran manajemen, ya, praktek-praktek manajemen yang mungkin belum ada ilmunya saat itu, tapi sudah beliau ini lakukan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Oke, ada studi kasus sebagai akhir dari materi ini, kerjakan di Google Classroom yang sudah kita bikinkan. Nah, studi kasusnya adalah bagaimana Anda mengaitkan korupsi